Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 izin untuk mempresentasikan hasil dari penelitian kami dengan judul Peran Literasi Keuangan terhadap Kinerja Keuangan dengan Perilaku Keuangan dalam Menabung sebagai Mediasi Studi Kasus Pelaku UMKM di Kudus. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Firdaus Yasmin Rahmawati dengan NIM 2020 11069. Yang kedua yaitu Dewi Lestari dengan NIM 2020 11075. Yang ketiga yaitu Rizka Aprilia dengan NIM 2020 11076. Yang keempat yaitu Zumrotu Saada dengan NIM 2020 11080. Bab 1. Pendahuluan. Untuk latar belakang dari penelitian ini yaitu dari survei yang dilakukan oleh OJK pada tahun 2019 sampai 2022, terlihat bahwa tingkat literasi keuangan di Indonesia mengalami peningkatan dari 38,03% menjadi 49,68%. Meskipun terdapat peningkatan sebesar 11,65%, dalam kurun waktu tersebut, tingkat literasi keuangan yang masih rendah menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan keuangan, salah satunya seperti menabung atau berinvestasi. Mengingat UMKM sebagai salah satu pilar ekonomi di Indonesia, dan permasalahan yang kini banyak dihadapi oleh UMKM adalah pertumbuhan usaha, kurangnya memahami cara pengelolaan keuangan yang baik, serta kualitas manajemen yang masih rendah. Sehingga dari penelitian ini, ruang lingkupnya yang pertama yaitu variabel eksogen, literasi keuangan dengan proksi pengetahuan keuangan dan tabungan. Untuk yang kedua yaitu variabel endogen, kinerja keuangan, dan yang ketiga yaitu variabel intervening atau mediasi perilaku keuangan dalam menabung. Sehingga penelitian ini mendapat rumusan masalah bagaimana peran literasi keuangan terhadap kinerja keuangan dengan perilaku keuangan dalam menabung sebagai mediasi studi kasus pelaku UMKM di Kudus. Maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis peran literasi keuangan terhadap kinerja keuangan dengan perilaku keuangan dalam menabung sebagai mediasi studi kasus pelaku UMKM di Kudus. Perbedaan penelitian terdahulu yang diteliti oleh Sugita dan Sinarwati dengan variabel literasi dan inklusi keuangan, yaitu objeknya perilaku keuangan di masa pandemi studi kasus pada UMKM Kabupaten Buleleng tahun 2022, dan penelitian sekarang yang dilakukan oleh kelompok 1, variabelnya yaitu literasi keuangan dengan objek kinerja keuangan dengan perilaku keuangan dalam menabung sebagai mediasi studi kasus pelaku UMKM di Kudus tahun 2023. Bab 2. Tinjauan pustaka. Teori keuangan, Theory of Planned Behavior. Teori ini menjelaskan bahwa adanya niat untuk berperilaku dapat menimbulkan perilaku yang ditampilkan oleh individu. Yang kedua yaitu Theory of Ration Action. Teori ini menggambarkan bahwa sikap mempengaruhi perilaku dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga yaitu teori atribusi. Teori ini digunakan untuk penelitian perilaku seseorang dalam melakukan pengambilan keputusan investasi dapat menghindari terjadinya resiko. Rangka pemikiran, hipotesis. H1. Pengetahuan keuangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan. H2. Tabungan berpengaruh terhadap kinerja keuangan. H3. Pengetahuan keuangan berpengaruh terhadap perilaku keuangan dalam menabung. H4. Tabungan berpengaruh terhadap perilaku keuangan dalam menabung. H5. Perilaku keuangan dalam menabung berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Bab 3. Metode penelitian. Metode penelitian yang pertama yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian kuantitatif dengan data primer yang didapatkan dari penyebaran kuesioner pada UMKM di Kudus. Yang kedua yaitu teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel dari pengumpulan data dengan menyebar kuesioner dan observasi. Yang ketiga yaitu populasi. Jumlah total UMKM di Kudus yang telah melakukan legalitas sebanyak 1080. Yaitu bersumber dari http://joglojateng.com. Yang keempat yaitu sampel. Penetapan sampel dihitung dengan rumus Solvin dan diperoleh jumlah sampel penelitian yaitu 291. Analisis data penelitian.
Analisis data ada 3, yang pertama evaluasi model, ada 2 yaitu uji validitas dan uji reliabilitas, yang selanjutnya uji inner model, yang terakhir uji hipotesis. Bab 4 yaitu hasil dan pembahasan. Uji validitas. Berdasarkan data tabel di atas, nilai average variance extract atau AV di atas 0,5 yang menandakan bahwa variabel penelitian tersebut memenuhi syarat. Dengan demikian, data yang dikumpulkan telah memenuhi syarat bersifat homogen. Yang selanjutnya, uji reliabilitas. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan Cronbach alpha dan composite reliability dimiliki semua variabel penelitian telah lebih dari 0,7. Hasil ini menunjukkan bahwa semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini reliabel. Pengujian inner model. Berdasarkan tabel uji di samping, dapat disimpulkan bahwa R² pada tiap variabel bersifat lemah karena nilai R² berada di bawah 0,33. Uji hipotesis dan pembahasan. H1 pengetahuan keuangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan nilai signifikan 0,197, maka H1 ditolak. H2 tabungan berpengaruh terhadap kinerja keuangan nilai signifikan 0,000, maka H2 dapat diterima. H3 pengetahuan keuangan berpengaruh terhadap perilaku keuangan dalam menabung nilai signifikan 0,056, maka H3 ditolak. H4 tabungan berpengaruh terhadap perilaku keuangan dalam menabung, maka nilai signifikan 0,842, maka H4 ditolak. Dan yang kelima, perilaku keuangan dalam menabung berpengaruh terhadap kinerja keuangan nilai signifikan 000, maka H5 dapat diterima. Selanjutnya, bab 5 penutup. Kesimpulan. Dari penelitian telah dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan yaitu 1. Tingkat pengetahuan keuangan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan. Yang kedua, tabungan memiliki pengaruh dan signifikan terhadap kinerja keuangan pelaku UMKM di Kudus. Ketiga, tingkat pengetahuan keuangan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku keuangan dalam menabung pelaku UMKM di Kudus. Keempat, tabungan tidak berpengaruh pada perilaku keuangan dalam menabung. Dan yang kelima, perilaku keuangan dalam menabung pelaku UMKM di Kudus memiliki pengaruh yang signifikan pada kinerja keuangan. Selanjutnya, saran 1. Dari penelitian telah meneliti lakukan, diharapkan peneliti ini dapat dikembangkan guna memperjelas mengenai bagaimana peran literasi keuangan terhadap kinerja keuangan dengan perilaku keuangan dalam menabung sebagai mediasi. Kedua, apabila melakukan penelitian lanjutan, sebaiknya menambah responden penelitian, sehingga hasil penelitian yang diperoleh akan lebih baik. Dan yang ketiga, apabila melakukan penelitian lanjutan, sebaiknya penelitian memilih variabel dengan mengevaluasi kembali pemilihan variabel. Sekian dan terima kasih. Sekian presentasi dari penelitian kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.